Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Untuk sesi sebelumnya kita sudah membahas 2 kali pertemuan kitab Tauhid karya Kiai Haji Imam Zarkashi. Pertemuan ketiga ini insya Allah kita akan menuntaskan untuk bab pertama. Poin G, yakni membahas tentang hukum akal atau akli. Apabila kita menerima sesuatu keterangan, maka akal kita tentu akan menerima dengan salah satu pendapat atau keputusan hukum sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dan mempercayainya. Yang kedua, mengingkari dan tidak mau mempercayainya. Dan yang ketiga, memungkinkan, artinya boleh jadi dan boleh tidak jadi. Putusan akal atau hukum akal yang pertama ini disebut wajib akli. Yang kedua, muhal atau mustahil. Dan yang ketiga adalah jaiz atau mungkin jadi, mungkin tak jadi. Mengapa ini perlu kita ungkapkan? Karena nanti ketika kita ingin mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, kita akan diperkenalkan dengan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan ada sifat jaiz. Disinilah letak pentingnya mengapa hukum akal ini perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu. Contoh untuk memudahkan kita dalam memahami hal ini. Ini contoh wajib pada akal, hal yang pasti. Apabila ada orang yang berpendapat bahwa 2 kali 2 sama dengan 4, atau 1 itu sama dengan 1/3 dari 3, atau segala benda itu kalau tidak bergerak pasti diam, dan apabila tidak diam tentu bergerak. Semua pendapat itu akan diterima oleh akal sehat dengan membenarkan dan mempercayainya, dan itu namanya keterangan yang wajib diterima oleh akal. Maka setiap akal yang sehat pasti mengatakan 2 kali 2 sama dengan 4. Begitulah contoh khobar atau berita yang sifatnya wajib akli. Yang kedua, muhal pada akal atau tidak mungkin. Apabila ada orang yang berpendapat bahwa 2 kali 2 sama dengan 5, atau ada benda yang suatu waktu tidak diam dan tidak pula bergerak, ini adalah hal yang sulit, bahkan tidak bisa diterima oleh akal. Inilah contoh daripada berita yang sifatnya mustahil, tidak diterima oleh akal. Adapun hukum yang ketiga, yakni jaiz, berarti mungkin. Apabila ada orang yang berkata bahwa si fulan nanti akan mempunyai seorang anak, atau ada informasi mengatakan rumah ini akan rusak pada tahun 2021, contoh, maka semua keterangan itu tidak akan ditolak sama sekali oleh akal, dan tidak pula akan dipastikan kebenarannya dan dipercayai. Hal itu mungkin terjadi dan mungkin pula tidak akan terjadi. Yang demikian itu namanya hal-hal yang mungkin atau sifatnya jaiz. Semoga ini bisa dimengerti. Adapun poin H untuk bab 1, hukum kebiasaan bukan hukum akal. Apa yang ingin dimaksudkan oleh penulis di dalam kitab ini? Coba kita baca. Banyak orang yang telah biasa melihat api dapat membakar kertas. Jika orang telah berpegang teguh
kepada kebiasaan yang telah diketahui berulang-ulang itu, maka ditetapkannya undang-undang bahwa tiap-tiap api itu mesti dapat membakar segala macam kertas. Dan apabila dikatakan sebaliknya, ia mengatakan, oh itu mustahil, atau heran atau tidak mempercayainya. Undang-undang yang dimasukkan di sini sebenarnya hukum alam, atau disebut dengan istilah lain sunatullah. Sesuatu yang sering terjadi dan hal itu sudah lumrah dipahami oleh orang banyak. Hal itulah yang dikatakan sesuatu yang mesti ataupun bisa dipercayai. Perbedaannya, dalam kejadian semisal di atas, arti mesti dan mustahil tidaklah sama dengan arti mesti atau mustahil pada akal. Itu hanyalah kepastian dari kebiasaan. Penulis ingin menegaskan kepada kita bahwasanya setiap api bisa membakar itu bukan kata pasti untuk akal, tetapi mesti yang lumrah selalu dikatakan oleh kebanyakan orang, atau kita kenal dengan istilah kebiasaan. Adapun menurut pendapat akal, kejadian itu harus disebut hal yang mungkin saja, dan mungkin dengan mengetahui dari beberapa sebab dan musabab atau akibat akan berubahlah kepastian itu. Para pelajar yang masih dasar mungkin agak sulit menerima ini, tapi coba saja diikuti dengan fokus, insya Allah ke depan akan paham. Maka dari itu jelas bahwa hukum kebiasaan tidak sama dengan hukum akal. Ini harus betul-betul bisa diterima agar kedepannya ketika kita ingin mengkaji sifat Allah, kita sudah mengerti apa yang dikatakan dengan hukum kebiasaan dan mana yang dikatakan hukum akal. Demikianlah segala pengetahuan manusia tentang kebiasaan alam yang sering sudah dikatakan hukum alam itu masih harus disebut hal yang mungkin menurut pendapat akal. Karena keputusan atau hukum alam itu atau sunatullah itu tadi terdapat dari hanya memperhatikan kepada kejadian yang berulang-ulang saja. Menurut akal masih ditanyakan apakah yang menyebabkan adanya tabiat. Mengapa setiap api membakar? Akal ketika ingin memahami sesuatu secara jelas selalu mempertanyakan sebab musabab suatu kejadian. Apakah yang menyebabkan api dapat membakar, dan apa yang menyebabkan air mengalir ke tempat yang rendah, dan apa yang menyebabkan tiap-tiap zat mempunyai sifat dan tabiat yang berlainan. Demikianlah seterusnya. Akal selalu menuntut apa yang menjadi penyebab dari suatu kejadian, sehingga dalam kebiasaan itu dikatakan mesti, namun menurut akal belum mesti. Bukti lain mungkin untuk memperkuat pemahaman kita, ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar oleh Raja Namrud, pada saat itu Nabi Ibrahim tidak terbakar. Jadi hukum kebiasaan ini menjadi lenyap atau terbantahkan, bahwasanya tidak mesti setiap api itu sifatnya membakar. Namun dalam kebiasaan api adalah membakar. Itu dikatakan dengan hukum kebiasaan, dan dia bukan hukum akal. Poin yang terakhir untuk bab pertama, ini bagian I, subbab I, alam, tabiat dan hukumnya. Alam dan seisinya disebut hawadis. Hawadis adalah sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang dahulunya tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada lagi. Atau segala sesuatu yang dahulunya bergerak, kemudian diam, maka benda yang serupa itu namanya barang yang mungkin belaka, dan juga dinamakan barang yang baru atau hawadis. Artinya barang yang dahulunya tidak ada. Ini kalau kita ingin mengenali sifat-sifat alam, hakikat alam itu seperti apa.
Apakah dia sesuatu yang kekal? Oh, ternyata alam adalah sesuatu yang baharu. Apa itu alam? Segala sesuatu selain Allah. Atau dengan bahasa lain kita kenal dengan istilah makhluk. Allah khaliq, selain Allah disebut makhluk atau alam. Dengan berubahnya sifat dari tidak ada menjadi ada, dari dia menjadi bergerak, maka akal dapat memutuskan dengan pendapatnya bahwa semuanya itu adalah barang yang mungkin belaka, bukan barang wajib atau mustahil. Jika dikatakan wajib, tentu akan terus keadaannya. Dan jika dikatakan mustahil, tentu tidak akan pernah terjadi. Begitulah sifat alam. Dia adalah sesuatu yang sifatnya mungkin belaka. Wujudnya bukan wujud hakikat. Karena nanti kita akan mengenal salah satu sifat wajib bagi Allah, yakni wujud. Itu adalah wujud dalam arti yang sebenarnya. Sedangkan selain Allah, wujudnya disebut wujud mungkin saja. Penjelasannya akan kita bahas nanti pada pembahasannya. Kita lanjutkan pembahasan yang ini terlebih dahulu. Demikian segala alam seisinya ini ternyata sebagai hawadis. Dia adalah barang baru yang dahulunya tidak ada dan senantiasa berubah-ubah. Dan semua hawadis atau barang yang mungkin itu tidak akan terjadi dan berubah dengan tiada sebab yang menyebabkan. Hukum alam atau kita sebut dengan istilah kausalitas, selalu ada penyebab setiap sesuatu. Inilah sekilas penjelasan untuk bab pertama. Pada sesi selanjutnya insyaallah kita akan membahas bab kedua, yakni rukun iman yang pertama, iman kepada Allah dan sifat-sifatnya. Ini adalah tema yang penting. Saksikan pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.